Semua penduduk di negeri ini kenal dengan nama Indofood karena salah satu produknya, yaitu Indomie, sangat enak dan disukai semua kalangan, baik mereka yang pendapatannya kecil, sedang, ataupun yang kaya raya. Aku dulu waktu ngekos, sahabat yang tidak pernah mengeluhku ya Indomie itu. Lapar, lagi pas nggak ada duit, malam-malam Indomie solusinya. Bikinnya juga gampang kan? Indomie identik dengan anak kos. Meskipun banyak orang yang sudah berkecukupan, sebenarnya juga suka dengan Indomie. Harganya murah, tapi rasanya enak. Hebatnya lagi, Indomie itu juga terkenal di luar negeri loh. Bahkan di Afrika sana, di Nigeria, Indomie itu jadi kayak semacam makanan pokok, sering dimakan sehari-hari. Saking terkenalnya, sampai-sampai Indomie disebut sebagai Nigerian chicken noodle atau mie ayamnya Nigeria. Mungkin kayak sate gitu ya, karena identik dengan Madura ya disebut sate Madura. Atau martabak tuh, identik dengan Bangka jadinya martabak Bangka. Gudeg juga seperti itu kan, gudeg Jogja gitu. Karena identik dengan daerah itu, disebut juga nama daerahnya ketika menyebut nama makanannya. Nah, lalu bagaimana sih ceritanya awal muawal Indofood dan Indomie itu didirikan? Siapa tokoh dibalik berdirinya makanan yang rasanya enak dan bisa dinikmati segala kalangan itu? Nah, daripada penasaran, yuk mari kita simak bersama ceritanya. Adalah Sudono Salim yang merupakan imigran dari Tiongkok. Sudono Salim memiliki nama asli Lim Xiaoliang. Untuk selanjutnya kita sebut Lim gitu ya, biar gampang. Ia lahir di Provinsi Fujian pada tanggal 16 Juli tahun 1916. Alasan Lim dan kakaknya dan juga saudara iparnya waktu itu pergi ke Indonesia karena di daerah asalnya sana itu tengah terjadi konflik sehingga sudah tidak layak lagi untuk tinggal dan hidup di sana. Lim tiba di pelabuhan Surabaya setelah naik perahu tanpa mesin selama berbulan-bulan lamanya. Nah, setibanya ia di Surabaya, ia sempat menjadi gelandangan selama beberapa hari sembari menunggu sang kakak yang menjemputnya. Ia pun lalu tinggal di Kudus, sebuah kota di Jawa Tengah. Lim Xiaoliang menikah ketika ia berusia 24 tahun dengan seorang anak dari saudagar terpandang di wilayah Kudus. Sebenarnya waktu ia melamar, orang tua si gadis itu menolaknya. Mereka khawatir Lim akan balik ke negara asalnya dan anak gadisnya itu akan dibawanya ikut serta. Selain itu, orang tua si gadis khawatir karena Lim saat itu kan belum memiliki pendapatan yang besar kan. Saat itu Lim hanyalah buruh di pabrik pembuatan tahu dan kerupuk. Berapa sih gajinya? Masa orang miskin mau menikah dengan anaknya saudagar? Tapi inilah hebatnya Lim. Ia tidak mau mundur. Ia berjanji akan kerja lebih keras dan jadi kaya raya. Karena ia juga tidak mau kan melihat istrinya yang sangat ia cintai itu yang biasa hidup enak, kok tiba-tiba hidup susah ketika menjadi istrinya. Orang-orang mungkin punya pikiran ya, kalau cinta ya terimalah suamimu itu apa adanya. Tapi Lim nggak kayak gitu. Kalau beneran cinta ya kerja keras biar istrinya bahagia dan berkecukupan. Lim pun memulai berbisnis. Saat itu bisnis yang sedang ramai di kota tempat tinggalnya adalah rokok. Semua orang menikmati hembusan asap berbau harum dari batang campuran tembakau dan cengkeh itu. Saking larisnya rokok, banyak pembeli yang datang dari luar kota membeli rokok dalam jumlah besar yang lalu dijual di kota tempat asal mereka. Intinya rokok di saat itu adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Lim demi melihat itu pun menjadi tertarik. Apalagi saat ia melihat bahwa pengusaha rokok itu hidupnya enak, rumahnya gede, sawahnya luas, dan tidak pernah susah makan sehingga kurus seperti dirinya. Tapi setelah ia berpikir, jika ia membuka pabrik pembuatan rokok, pasti modal yang dibutuhkan itu sangatlah besar. Apalagi di Kudus itu kan sudah banyak pengusaha rokok. Jadi kalau dia ikut-ikutan buat pabrik, pasti bakal saingan dan bisnisnya ya gitu-gitu aja. Lim pun berpikir, peluang apa sih yang masih tersedia dan bisa ia lakukan dari bisnis rokok itu? Sampai kemudian ia menyadari bahwa pasokan tembakau dan cengkeh sebagai bahan baku pembuatan rokok itu rupanya sangat susah. Kalaupun ada, harganya sangat mahal, kualitasnya tidak begitu baik, sudah gitu ketersediaannya terbatas lagi. Lim pun memutuskan untuk menjadi pemasok tembakau dan cengkeh itu. Meskipun gara-gara itu, ia harus bepergian mencari sumber penghasil tembakau dan cengkeh hingga keluar kota bahkan sampai keluar provinsi. Prinsipnya jika ia bisa mencari bahan baku dari sumbernya, pasti harganya bakal lebih murah kan? Benar saja, tembakau dan cengkeh hasil suplainya dengan cepat diserap oleh para pengusaha rokok di kota Kudus. Bisnis Lim pun lancar dan berkembang. Ya tentunya siapa sih yang menolak para pembuat rokok itu ketika ditawari tembakau dan cengkeh dengan kualitas bagus dan harganya juga lebih murah. Pasti sangat menarik kan? Dalam waktu yang singkat,
Lim pun terkenal dan jadi kaya raya. Janjinya kepada sang istri dan keluarganya pun bisa ia penuhi. Selain bisnis cengkeh dan tembakau, seiring berjalannya waktu, Lim pun menjadi orang yang menyediakan pasokan barang-barang medis untuk Tentara Revolusioner Indonesia di Medan. Dia menyalurkan pasokan tersebut dan kemudian mengenal Soeharto yang kelak menjadi presiden yang kala itu masih menjabat sebagai perwira tentara Indonesia. Tapi pada tahun 1942 ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang, seluruh kegiatan bisnis harus dihentikan. Lim pun jadi susah, hampir saja ia bangkrut gara-gara kegiatan bisnisnya dilarang. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Lim memutuskan pindah ke Jakarta. Ia berpikir jika ia pindah ke ibu kota, kesempatan itu pasti akan menjadi lebih luas. Di sana berbekal pengalaman usaha sebagai seorang bandar, ia bekerja sama dengan beberapa pengusaha asal Tiongkok dan Hong Kong untuk menjadi pemasok utama produk kebersihan berupa sabun kepada Tentara Nasional Indonesia. Bisnis itu sempat mengalami jatuh bangun, tapi dari sana, Lim makin banyak belajar dan memperluas koneksinya. Bahkan bersama Mokhtar Yadi, ia membangun sebuah bank yang kemudian hari berganti nama menjadi Bank Sentral Asia yang kita kenal hingga saat ini. Naluri bisnis Lim memang sangatlah jitu. Ia berani dan pandai mengajak orang untuk bekerja sama dengan dirinya. Saat ia melihat bahwa bisnis produksi pangan memiliki prospek yang bagus, mengingat keadaan negara yang baru saja merdeka dan iklim bisnis sudah mulai kondusif, ia pun membuat pabrik terigu. Pertimbangannya karena terigu merupakan salah satu bahan pokok pembuat pangan seperti roti, mie, dan lainnya. Karena pasti orang-orang butuh pangan kan? Pabrik itu berdiri pada tahun 1968 dan dinamakan PT Bogasari. Nah, karena Bogasari memproduksi tepung, tentu untuk melangkah ke pembuatan hasil dari produksi tepung menjadi tidak sulit dong. Karena itu, ia menciptakan sebuah perusahaan yang memproduksi makanan olahan tepung terigu berupa mie instan. Perusahaan itu diberi nama Indofood, dan nama produk mie instannya adalah Indomie. Resmi didirikan pada tahun 1990, Indofood langsung menarik perhatian masyarakat dengan produk-produk mie instannya. Saat pertama kali diluncurkan, si Indomie hanya punya 2 produk unggulan, yaitu mie sari rasa ayam dan sari udang. Tapi sekarang, seperti yang kita tahu, pilihan rasa Indomie terus dikembangkan hingga saat ini memiliki puluhan jenis rasa. Indomie dengan cepat menjadi produk primadona, karena siapa sih yang menolak produk yang enak, praktis, murah, bisa dibawa kemana-mana dengan mudah, dibuatnya itu ya nggak bikin repot dan kaya akan varian rasa. Bahkan Indomie saking populernya pada tahun 2016 bersama Coca-Cola dan Lifebuoy, ia masuk ke dalam deretan 10 produk yang paling banyak dibeli di dunia. Hebat luar biasa ya. Tahun 1998 mungkin merupakan momen sedih bagi Lim, atau juga dikenal sebagai Sudono Salim. Rumahnya yang ada di Jakarta ludes dijarah dan dibakar massa akibat demo reformasi. Ia yang dikenal dekat dengan Pak Harto waktu itu dianggap seperti musuh. Ia mengungsi ke Singapura dan setahun kemudian ia balik ke Jakarta untuk melihat kondisi rumahnya itu kosong, terbengkalai. Sebab setelah peristiwa itu, ia seperti trauma sehingga bangunannya itu ya dibiarkan begitu saja. Ia sampai sedih dan menggelengkan kepala. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setidaknya berkat usahanya membangun dan membesarkan banyak perusahaan, yaitu bisa mempekerjakan ribuan pekerja di seluruh Indonesia loh. Gara-gara itu, ia pun lalu berdomisili di Singapura hingga akhir hayatnya pada tanggal 10 Juni tahun 2012 dalam usianya yang ke-96 tahun. Sudono Salim memang sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Namun perusahaannya salah satunya yaitu Indofood dan produknya Indomie masih ada dan menemani kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari kisah Lim alias Pak Sudono Salim itu, sang pendiri Indofood dan produk Indomie, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari pengalamannya? Yang pertama adalah berani berbisnis. Sebagai pegawai sah-sah saja kita menjalani hidup, sama sekali tidak ada masalah. Tetapi jika menginginkan sukses yang lebih besar, maka orang itu harus berani berbisnis. Apapun itu resikonya, apapun itu kondisi kita, bahkan ketika kita tidak punya apa-apa. Yang kedua adalah jeli melihat peluang. Saat Lim memutuskan berbisnis dan hendak membuka pabrik rokok, ia melihat peluang yang jauh lebih bagus daripada itu, yaitu sebagai pensuplai tembakau dan cengkeh, yang saat itu jarang atau boleh dibilang belum ada yang melakukannya. Tentu saja jika ia bisa menghadirkan produk yang lebih unggul dengan harga yang lebih murah, orang-orang pasti akan beli ke dirinya kan? Dengan pabrik rokok yang banyak serta kebiasaan orang yang suka menghisap rokok, tentu produk tembakau dan cengkehnya pasti dibutuhkan. Yang ketiga, gigih. Lim saat tahu bahwa ia harus mencari cengkeh dan tembakau yang unggul dan harganya bagus, ia tentu tidak mungkin membelinya di Kudus kan? Ia mesti mencari di tempat di mana produk itu berasal,
Ia mencari bahkan hingga sampai keluar provinsi loh, ke tempat di mana cengkeh dan tembakau itu berasal. Dan ini sama ketika ia membuka pabrik minyak. Ia membuat sendiri terigunya, membuat pabriknya sendiri, sehingga produknya itu selain memiliki kualitas yang unggul, ia juga memiliki harga yang bagus. Yang keempat, pandai berkongsi. Bisnis tidak mungkin dilakoni sendiri, mesti kerjasama dengan orang lain, biar izin mudah, biar dapat modal. Lim saat itu banyak mengenal orang-orang penting, salah satunya adalah penguasa pada saat itu, sehingga memungkinkan laju roda bisnisnya berjalan menjadi lebih lancar. Yang kelima, berani membuka usaha lain. Saat Lim mengetahui sistem bisnis, yaitu mempertemukan pihak yang membutuhkan dengan sumber di mana produk itu berasal, maka ia pun melakukannya hal yang sama di banyak bisnis. Saat butuh sabun, ia kerjasama dengan pemasok sabun. Saat warga menurut keyakinannya membutuhkan banyak suplai pangan, ia buka pabrik terigu. Jadi ia itu bisa membuka bisnis berdasarkan peluang. Sama juga seperti Indomie, ia tahu bahwa orang-orang itu suka makan mie instan yang murah, yang enak, yang praktis. Karena itu ia buat produk itu. Lainnya apa lagi? Teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan baik, demikian video ini. Terima kasih sudah menontonnya ya. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.